bahwa sebenarnya pelukis asli dari Amusement ini telah mati bunuh diri ketika dia telah menyelesaikan lukisannya ini. Welcome back to my YouTube channel Enrico Brian. Apa kabar teman-teman? Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 lukisan yang dipercaya membawa kutukan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam video pembahasan, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar supaya ketika aku upload video baru, kalian menjadi orang yang pertama menonton video itu. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Lukisan adalah salah satu karya seni yang paling diminati oleh banyak orang. Nah, semakin tinggi nilai sebuah lukisan, maka semakin tinggi juga harga yang ditawarkan. Lukisan sendiri diminati oleh banyak orang bukan hanya karena gambar atau unsur-unsur yang ada di dalam lukisan tersebut. Dikarenakan banyak sekali orang-orang juga yang mempercayai bahwa setiap lukisan memiliki misteri-misteri yang tersembunyi di dalamnya. Nah, jadi lukisan-lukisan itu banyak kali kayak yang memiliki cerita yang kelam, memiliki kutukan-kutukan yang membawa ketika setiap orang yang membeli lukisan itu akan mendapatkan kesialan atau mendapatkan hal-hal yang di luar nalar setiap manusia. Dan konon banyak sekali orang-orang yang percaya bahwa kayak yang lukisan yang mereka beli itu tempat didiaminya oleh makhluk-makhluk halus, dan bahkan banyak sekali orang yang percaya bahwa lukisan-lukisan yang mereka beli itu atau yang ada di setiap museum yang dipajang itu dipercaya memiliki hal-hal mistis, hal-hal horor dan berbau misteri. Dan jika kalian sudah penasaran lukisan-lukisan apa sih itu, mari kita masuk ke dalam video pembahasannya. Nah, jadi lukisan yang pertama ini yaitu lukisan Oi Huilang. Nah, jadi lukisan Huilang ini disimpan di The Sugar Baron Room, yaitu hotel yang berada di Tugu Malang. Jadi lukisan wanita yang ada di dalam lukisan itu yang berambut panjang ialah anak dari Oi Kyung Ham, yaitu orang Indonesia paling kaya di Asia Tenggara pada abad ke-19. Dan banyak sekali orang-orang yang percaya bahwa lukisan Oi Huilang ini sangat berhantu dan memiliki sisi kelam yang mereka bisa merasakannya ketika mereka menatap lukisan itu jika lama-lama. Dan ada satu kepercayaan yang populer di masyarakat bahwa ketika seseorang memandang lukisan Oi Hilang itu dengan cara yang lama atau menatap matanya sangat lama, maka dia akan didatangi oleh hantu Oi Hilang ini ketika seseorang menginap di hotel tempat disimpannya lukisan Oi Hilang ini. Nah, gimana guys menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Next. Jadi yang kedua ini adalah lukisan dari Nyi Roro Kidul. Nah, siapa sih di sini nggak tahu tentang Nyi Roro Kidul? Jadi Nyi Roro Kidul itu adalah sosok penguasa pantai selatan atau bangsa gaib yang berada di Parangtritis. Jadi misteri Nyi Roro Kidul ini tidak pernah putus dibahas di kalangan masyarakat, apalagi misteri-misteri yang menyelimuti lukisan ini. Dan sampai saat ini hanya 3 orang saja yang berani melukis lukisan penguasa pantai selatan ini, dan ketiga orang itu sudah meninggal. Nah, banyak sekali orang yang percaya bahwa ketika seseorang memandang lukisan Nyi Roro Kidul ini selama 15 menit, maka dia akan merasakan sesuatu yang hadir di sekitarnya dan merasakan kayak yang ada aura negatif di setiap ruangan itu. Dan mereka bisa saja mencium bau bunga dan mendengar suara-suara ombak. Dan pasti sudah ada pro dan kontra. Banyak sekali orang yang mengatakan bahwa kalau yang pro, dia mengatakan kayak yang oh mungkin ini adalah kehadiran dari Nyi Roro Kidul. Dan ada juga yang kontra dan mengatakan bahwa mungkin itu hanyalah sugesti dari pikirannya sendiri. Dan bahkan tidak sedikit pula orang yang percaya bahwa memang kehadiran Nyi Roro Kidul itu memang ada pada saat mereka menatap lukisan dia itu. Nah, gimana guys menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Next. Dan yang ketiga ini lukisan dari Jenderal Spanyol yang membantu koloni Amerika dalam perang kemerdekaan melawan Inggris. Dan sosok jenderal itu bernama Bernardo de Galvez. Nah, jadi lukisan dari si Jenderal Galvez ini sudah disimpan di Hotel Galvez yang ada di Texas. Dan banyak sekali pegawai-pegawai hotel yang bekerja di hotel situ, apalagi shift malam, mereka mengatakan bahwa setiap mereka melihat lukisan dari si jenderal itu, mereka melihat kayak yang lukisan atau jari-jari dari si jenderal itu selalu bergerak kayak yang, maksudnya kayak yang mereka melihat ini lukisan atau foto, tapi kayak jarinya bergerak-bergerak yang nggak jelas banget guys. Dan tidak sampai di situ, ada beberapa pengakuan dari pengunjung-pengunjung hotel yang mereka mengatakan pengakuan ini adalah pengakuan yang paling sangat menghebohkan pada saat itu, dikarenakan pengunjung-pengunjung hotel itu mereka kayak mengatakan
ketika mereka sedang berfoto dengan si lukisan dari Jenderal Galvez ini, mereka melihat kayak yang wajah dari si jenderal ini berubah menjadi tengkorak. Entah itu pengakuan hoax atau benar, tapi kayak yang pengakuan itu menjadi pengakuan yang paling populer dan dipercaya banyak orang bahwa memang lukisan dari Jenderal Galvez ini memang sangat angker. Nah, gimana guys menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Next. Oke, jadi yang keempat ini yaitu lukisan dari Pogo the Clown. Nah, jadi nama asli dari Pogo the Clown ini ialah John Wayne Gacy. Nah, jadi si John ini adalah seorang kriminal yang telah merenggut atau membunuh 30 nyawa laki-laki atau remaja-remaja yang pada saat itu ketika dia membunuh mereka, dia menggunakan pakaian badut yang dia disebut sebagai pakaian Pogo. Ya guys, aku mesti cerita sedikit bahwa memang waktu kecil, bahkan sampai sekarang, aku masih kayak yang takut banget sama clown atau badut seperti itu. Dan kayak yang gimana ya, memang sih orang-orang itu baik, tapi tahu nggak kalian, kayak yang banyak sekali kriminalitas yang menggunakan kostum badut untuk mereka melancarkan aksi mereka ini. Tapi menurut aku sendiri, aku banyak sekali nonton film, tapi kayak kalian tahu kan, banyak sekali kostum-kostum badut yang digunakan untuk menjadi psikopat atau pembunuh berantai, bahkan ya seperti John ini. Nah, ketika orang tua dari anak-anak itu atau 30 anak itu mengetahui bahwa si John ini telah membunuh anak mereka, mereka langsung memenjarakan si John ini. Dan asal kalian tahu bahwa ketika dalam penjara atau menunggu waktu dia dieksekusi mati, si John ini sempat melukis yang aku lihat tadi, yaitu Pogo the Clown, yaitu lukisannya sendiri. Dan sampai sekarang dipercaya bahwa lukisan The Pogo the Clown itu memiliki hal angker, atau bahkan mereka mengatakan didiami oleh John sendiri. Dan pernah ada salah satu orang tua dari korban pembunuhan si John ini, mereka membeli lukisan itu untuk dibakar, dan mereka mengatakan bahwa kenapa? Agar si John ini bukan hanya terbakar di dunia, melainkan dia akan terbakar sampai di neraka. Nah, gimana guys menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Next. Oke, dan ini yang terakhir. Jadi yang terakhir ini The Englishman atau lukisan yang menangis. Nah, jadi cucu dari pemilik lukisan Englishman ini ialah Shane Robinson. Nah, jadi si Shane Robinson ini kerap sekali dia mendengar lukisan-lukisan atau lukisan Englishman ini dari neneknya. Dan ketika dia bertanya kepada neneknya, emangnya lukisan ini lukisan apa sih? Tapi neneknya ini nggak pernah menjawab, dan selalu lukisan itu disimpan di atap rumah mereka. Sampai pada suatu hari nenek dari Sean ini meninggal dunia, dan semua harta warisan dari neneknya ini diturunkan kepada Sean. Dan of course kan kayak dia penasaran, emangnya lukisan Englishman ini apa sih? Dia langsung mengambil lukisan itu dari atap rumah mereka dan memajangnya di ruang tamu dari rumah mereka itu. Dan of course kayak yang mungkin Sean pikir kayak lukisan ini lukisan yang keren atau lukisan yang wow, tapi sebaliknya dia mengatakan bahwa lukisan ini menjadi lukisan paling seram yang pernah dia temui atau dia pernah lihat. Dan ketika dia menggantung lukisan itu di dinding mereka, dia kayak yang tidur, tapi dia selalu mendengar suara jeritan, suara tangisan dari ruang tamu mereka itu. Ketika dia kayak yang mendengar jeritan, tangisan dari dalam seisi rumahnya itu, dia langsung menyimpan Englishman ini di atas lotengnya lagi, dan dia tidak bermaksud untuk menjual. Dikarenakan banyak sekali orang-orang yang menawarkan untuk membeli lukisan Englishman ini, yang mungkin kayak yang ingin ditaruh di rumah mereka atau dipajang di museum-museum yang ada di kota mereka itu. Dan konon ada kayak yang berita yang beredar bahwa pelukis dari Englishman ini tidak diketahui sampai sekarang. Dan konon katanya cat yang digunakan dalam melukis si Englishman ini digunakan darah asli dari si pembuat lukisan ini. Dan mereka mengatakan bahwa memang lukisan ini dipercaya memiliki aura mistis, atau kayak yang pelukis dari lukisan ini memiliki perjanjian khusus dengan setan ketika dia membuat lukisan ini. Dan ada kabar yang beredar bahwa sebenarnya pelukis asli dari Englishman ini telah mati bunuh diri ketika dia telah menyelesaikan lukisannya ini. Nah, gimana guys menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Oke, itulah 5 lukisan yang dipercaya membawa kutukan bagi setiap orang yang memiliki lukisan itu. Dan sekarang aku mau tanya kepada teman-teman, lukisan mana yang kalian pikir mungkin kayak yang seram, atau memiliki aura mistis, atau mungkin kalian memiliki lukisan-lukisan lain yang belum pernah aku bahas di sini. Boleh kalian komen di bawah agar supaya aku dan teman-teman lain bisa tahu tentang lukisan-lukisan apa sih yang menurut kalian seram dan pernah kalian alami. Oke, kita sudah berada di ujung video. Terima kasih kalian sudah nonton videonya. Jika kalian suka, silahkan di like. Mohon maaf jika salah-salah kata dari saya. Dan untuk kritik dan saran, silahkan komen di bawah. Untuk ide-ide video selanjutnya, silahkan komen di bawah ini. Dan see you the next video guys. Salam perdamaian. Dadah.